Assalamualaikum Ustaz Samsi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustaz? Hai, sehat Ustaz Samsi pagi hari ini. Radio Silaturahim selalu Kamis menunggu suara Ustaz Samsi, pendengar kita dimanapun Anda berada nih. Ustaz Samsi, bagaimana keadaan New York pagi hari ini? Malah di sana malam ya Ustaz ya? Di hari Rabu malam. Iya benar. Ya. Benar malam sekarang. Wah, ya kita dengar kemarin ini kan kalau ada apa aja di New York dunia tahu nih. Bill Gates anaknya menikah dengan Iya. putra dari Mesir itu. Gimana kisahnya? Apakah jadi mualaf dia atau bagaimana Ustadz Samsi itu? Tentang Enggak. Jadi itu sebenarnya hal biasa saja. Saya kira cuma terlalu dibesar-besarkan. oh Karena seseorang yang menikah ya jodohnya memang. Dan saya kira tidak media terlalu membesar-besarkan, dan sebenarnya keluarga Bill Gates juga tidak ingin dibesar-besarkan, makanya nikahnya sebenarnya tidak terlalu besar. Dalam ukuran seorang kaya seperti Bill Gates, pernikahan itu biasa saja. Jadi memang sudah lama mereka kelihatannya bersama. Artinya kalau istilah anak muda sekarang pacaran ya. Dan saya kira mereka bertemu di Ustaz atau di mana gitu, saya tidak tahu. Tapi kalau melihat Instagram mereka memang sudah lama kenalan. Gitu. Dan mereka kemudian sepakat untuk menikah, dan menikah secara Islam karena lakinya Muslim. Dan saya kira masih yakin bahwa pernikahan yang tidak dilakukan secara Islam ya tidak sah tentunya. Sementara anaknya Bill Gates ya tetap Kristen, dia sebagai non-Muslim. Dan dalam hal ini tentunya ya bisa saja kalau kita memakai ayat Al-Quran ya, wanita ahlul kitab itu bisa menikah. Masih bisa yang lakinya. Ya, Ustadz Samsi, kabar dari New York kedua ini ketika komponen babi menjadi pengganti. Kali ini dulu jantung ya, sekarang ini ada ginjal Ustadz Samsi. Ini lagi dari tempat Ustadz Samsi tinggal sana, kabar penemuan baru di dunia ini. Ketika ginjal babi bisa menggantikan ginjal manusia. Bagaimana nih Ustadz Samsi? Dari segi ulama melihatnya Ustadz? Ya saya kira tidak ada masalah, karena memang berusaha menyelamatkan hidup manusia itu menjadi tujuan syariah yang paling utama. Jadi kalau memang itu adalah jalan untuk menyelamatkan hidup manusia, maka kita tidak bisa lagi membicarakan halal haram. Karena sudah darurat. Karena sesuatu yang darurat ya tubihul mahzurat. Darurat tubihul mahzurat. Jadi yang darurat, yang emergensi memperbolehkan yang dilarang-larang. Jadi anggaplah misalnya babi ini binatang yang diharamkan. Tapi kesepakatan itu kan diharamkan untuk dimakan dagingnya. Masalahnya kemudian bagaimana dengan misalnya salah satu dari tubuh binatang itu dipakai bukan dikonsumsi, tapi misalnya anggaplah ini untuk pengganti kidney. Nah tentu ini masuk dalam perdebatan apakah itu masuk kategori haram di sini. Tapi anggaplah misalnya disepakati sebagai sesuatu yang haram. Nah tapi kita kemudian bersentuhan dengan hukum yang lain, sesuatu yang haram, tapi kemudian menyelamatkan hidup, dan itu memungkinkan. Jadi sama ketika seorang meninggal dunia kelaparan yang ada hanya daging babi, ya dimakan daging babi itu untuk menyelamatkan hidupnya. Nah ini juga satu hal yang penting untuk disampaikan, bahwa dengan ditemukannya bahwa genetik babi ini dekat kepada jin manusia, menunjukkan bahwa salah satu hikmah kenapa daging babi itu jarang untuk dikonsumsi. Ya karena memang sangat dekat dengan ciri-ciri fisik manusia gitu, dan saya kira ada hubungannya ke situ. Walaupun itu bukan alasan untuk mengharapkan. Tapi intinya adalah saya kira kalau memang hukum agamanya ditanya ya tidak ada masalah, karena hal yang terpenting dari maqasid syariah adalah untuk menyelamatkan hidup manusia itu sendiri.
Karena heparin pun obat-obatan sekarang di rumah sakit itu banyak dari bahan ini. Ya, luar biasa. Al-Quran sudah mengingatkannya. Nah, Ustadz Samsi, ini Maulid. Maulid ini di Indonesia seperti biasa ya, ada pro dan kontra. Ada juga kemarin urusan speaker pro dan kontra. Nggak pernah menjadi satu suara, tapi uswah atau citra Nabi Muhammad ini harus menjadi sebuah ingatan bagi umat muslim. Apa hikmah yang Ustadz Samsi bisa ingatkan tentang Maulid ini, dan bagaimana Ustadz melihat potensi contoh Rasulullah ini untuk kehidupan kita gitu. Silakan Ustadz. Ya, saya kira momen Maulid ini harus dijadikan sebagai momen yang tepat ya untuk merefresh, untuk memperbaharui, untuk menyegarkan kembali ingatan kita, kemudian komitmen ketaatan dan qudwah dan uswah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar sebuah peringatan yang menjadi rutinitas tahunan yang tidak bermakna dalam kehidupan kita. Dan juga sekaligus mengingatkan bahwa keteladanan kita kepada Rasulullah itu bukan hanya hal-hal intelektual yang sempit yang kita pahami, tapi seharusnya diambil sebagai keteladanan hidup, jadi dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Rasul itu datang sebagai pembawa petunjuk, dan petunjuk ya bukan sekedar menunjuki kita untuk salat, puasa dan seterusnya, tapi juga bagaimana kita hidup dengan kehidupan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu sendiri. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau kita cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan. Kata ittiba' itu fattabi'uni ini menunjukkan bahwa kita harus ikut dalam segala aspek, dari E sampai Z, dari kepala sampai ke kaki, dalam dan luar. Dan karenanya saya kira ini penting agar kita tidak diskriminatif di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena kecenderungan umat adalah diskriminasi. Di bulan Ramadan sunnah, di masjid sunnah, tapi di pasar tidak ada sunnah Rasulullah. Itu dia. Sunnah Rasulullah SAW tertinggi. Yang tertinggi itu adalah membangun peradaban sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat perjalanan sejarah hidup Rasulullah SAW, maka dimulai dengan Maulid, dimulai dengan lahirnya beliau. Itu sebenarnya sudah ada hal yang harus kita ambil secara serius. Mempelajari sirah Rasulullah itu ya hanya sejak diangkat menjadi Rasul. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipersiapkan sejak lahir sampai umur 40 tahun. Itu sudah memiliki keteladanan yang sangat besar untuk kita. Gelar Al-Amin itu kan sejak kecil. Kemudian gelar sebagai heroik, ya, pahlawan ketika perang Fijar. Kemudian bagaimana beliau memiliki integritas kepemimpinan ketika Hajar Aswad terjatuh dari tempat aslinya karena banjir, lalu kemudian hampir kabilah-kabilah Arab berperang ketika itu. Rasulullah SAW yang kemudian membuat ide agar Hajar Aswad diangkat bersama-sama dengan memakai sorban beliau. Nah, itu kan menunjukkan bahwa persiapan untuk menjadi Rasul itu sejak awal. Dan ini juga sekaligus pelajaran penting bagi para ustadz, para ulama kita. Bahwa untuk menjadi ustadz dan ulama itu ya bukan secara instan, tapi memerlukan perjalanan panjang. Makanya Nabi itu ya dari sejak lahir sampai kepada 40 tahun itu dipersiapkan. Dan di sana beliau kemudian membangun karakter. So dengan karakter itulah beliau akan mampu untuk mengosong, menjunjung amanah risalah, amanah sebagai Rasul. Nah, terkadang dai, terkadang ulama itu gagal karena tidak ada persiapan mental. Sehingga ketika sudah dijulukin sebagai ulama, sudah dijulukin sebagai dai, ya mereka kemudian terpental karena tidak memiliki kekuatan integritas, kekuatan karakter seperti persiapan Rasulullah SAW. Ini fase pertama. Fase kedua kemudian adalah sejak turunnya wahyu sampai Isra Mi'raj, ya. Bahkan hingga hijrahnya. Jadi fase sekitar 13 tahun di Mekah itu fase kedua. Dan itu fase yang menunjukkan kebangkitan Islam secara individu, personal, ya, bahwa Islam ini memerlukan penguatan person per person dari orang ke orang. Dan penguatan Islam secara personal ini
ditandai dengan salah satunya Isra Mi'raj itu, dan Isra Mi'raj itu adalah diberikannya sholat. Maka sholat itu adalah penguatan spiritualitas. Artinya apa? Bahwa orang Islam itu tidak akan kuat kecuali dengan kuat ruhiyahnya, ruhnya, spiritnya, spiritualitasnya. Dan oleh karenanya fase kedua itu adalah penguatan spiritualitas untuk menguatkan individu-individu. Tapi Islam bukan bertujuan hanya membentuk individu. Makanya kemudian hijrah Rasulullah SAW ke Madinah sebagai fase ketiga. Dan di sanalah kemudian terbentuk Madinah. Madinah itu kan dari kata tamadun, dari kata peradaban. Maka memang Madinah itu yang berarti kota, artinya pusat peradaban. Karena di kota itulah tinggal manusia-manusia yang lebih beradab, berpendidikan, maju berpikir, punya wawasan dan seterusnya. Itu orang-orang yang berperadaban. Dan oleh karenanya kalau kita melihat ya risalah Islam itu bertujuan tertinggi adalah membentuk peradaban. Jadi sunnah Rasulullah itu membentuk peradaban. Jadi sampai kita merasa sudah bersunnah karena kita sudah salat sunnah, atau kita sudah punya celana jingkrat, atau janggutnya panjang. Bukan itu hanya sunnah itu. Saya tidak mengatakan itu bukan sunnah ya. Silakanlah teman-teman yang menganggap itu sunnah, alhamdulillah mendapat pahala. Tapi sunnah terbesar dari Rasulullah itu yang membangun peradaban dunia. Sehingga dunia ini bisa menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur untuk semua. Jadi saya kira kita harus punya visi besar dalam melihat sunnah Rasul itu. Jadi kalau kita memperingati milad ya bukan sekedar baca-baca berzanji dan selesai, tapi kita harus membangun komitmen untuk membangun peradaban manusia. Ya, Ustadz Samsi, ini peradaban yang sedang Ustadz ikhtiarkan di New York misalnya, Nusantara Foundation, di tengah peradaban yang memang sudah luar biasa di sana, membuat garis sendiri di sana perjuangan para mu'alaf yang Ustadz dampingi. Apa yang sekarang dilakukan oleh Nusantara Foundation, Ustadz, dan kesan yang paling melekat di antara para mu'alaf itu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ada beberapa program yang kita lakukan sekarang ya. Kemarin selesai ada program musim panas, ya, pesantren musim panas. Dan sekarang ini alhamdulillah kita akan menyelesaikan renovasi gedung terakhir yang kita bikin untuk penggunaan sementara. Dan tentu kita perlu dana, kita perlu funding. Tapi sekarang kita aktifkan kegiatan virtual. Maka kita ada namanya Nufha. Nufha ini Nusantara Virtual Halaka yang kita bentuk untuk anak pemuda dan remaja. Dan alhamdulillah sangat aktif sekali. Diisi oleh guru-guru muda, mereka yang memang lahir di Amerika, bahasa Inggrisnya memang bahasa Inggris Amerika. Dan sangat intensif sekali setiap Jumat sore. Selain itu kita juga ada namanya KIAP, kajian Islam akhir pekan di pesantren bersama masyarakat muslim. Dan alhamdulillah sangat berjalan ya. Jadi ini terus-menerus kita upayakan, kita ikhtiarkan, kita perjuangkan untuk bisa mewujudkan fasilitas. Tahun depan mudah-mudahan insya Allah mimpi kita bisa memulai pembangunan masjidnya, walaupun memang pengumpulan dana ini sangat-sangat lamban sekali karena mungkin pengaruh COVID. Tapi harapan kita mudah-mudahan semua masyarakat bisa mengambil bagian. Kita meluncurkan wakaf pembangunan masjid pesantren Nur Inka ini dengan hanya 125.000 per orang, dan itu sudah menjadi wakaf. Nah, silahkan mungkin bagi Bapak dan Ibu yang mendengarkan ini yang mau menjadi bagian dari perjalanan perjuangan kita, silakan menjadi bagian dari orang yang memberikan wakaf ya di pesantren Nur Inka. Kita insya Allah mudah-mudahan depan kita mulai. Linknya dalam tulis saja pesantren Nur Inka gitu ya, Ustadz ya, akan bertemu. Link yang bisa dihubungi untuk donasi ini ya. Bisa Nusantara Foundation. .org. Jadi Nusantara Foundation. .org. ORG. Iya. ORG. Ya, nanti di sana semua informasi itu ada, termasuk flyer atau link untuk bisa berdonasi, berwakaf untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Samsi. Semoga pembentukan peradaban ini terus berjaya dan tercapai apa yang diinginkan dan membawa harum nama bangsa kita juga. Amin. Terima kasih Ustadz Samsi. Semoga selalu istiqomah. Assalamualaikum Ustadz. Salam.